Bismillahirrahmanirrahim. Lazat sungguh rasa tomato dimakan bersama buah kuini. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga penonton pembuka tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Ustaz Ahmad Syahrudin bin Tahar selaku pensyarah bagi subjek kepimpinan Islam dan yang dikasihi para sahabat-sahabat seperjuangan serta para hadirin dan hadirat yang tidak lekang menonton di alam maya. Sebelum bahtera, saya layarkan. Sebelum layar, saya kibarkan. Sebelum kaki mengatur langkah. Sebelum lidah mengatur bicara. Biarlah saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Fatihah binti Cik Soh bernombor metrik 056753. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Syurga di bawah telapak kaki ibu, tetapi kunci syurga ada pada seorang ayah. Bila sebut tentang ibu, siapa sahaja yang tidak mengenal namanya, bahkan saat namanya disebut, wajah seseorang yang selama ini mengasuh kita akan seketika muncul di dalam fikiran. Begitu banyak penghargaan yang diberikan kepada ibu di masyarakat kita hingga timbul ungkapan dalam bahasa Arab iaitu Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat yang bermaksud syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dalam ajaran Islam sendiri, sosok ibu ditempatkan begitu tinggi darjatnya dibandingkan ayah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan seseorang bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kepada siapa aku harus berbakti untuk pertama kali ya Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Kepada ibumu, 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 kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Telah disebut perkataan ibu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Ibu, 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 barulah ayah. Ibu yang mengandungkan kita selama 9 bulan yang terasa olehnya bagi 9 tahun. Ibu yang melahirkan kita dengan penuh perjuangan hingga hampir menghilangkan nyawanya. Seandainya ibu diberi pilihan antara hidup kita dan kematiannya, maka dia akan meminta supaya kita hidup dengan suaranya yang paling keras. Sidang hadirin yang dihormati, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya seseorang yang sudah melayani ibunya selama 20 tahun lebih dan menggendongnya ke mana ia pergi, apakah pengabdiannya itu boleh membalas budi ibunya? Jawab Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seberapapun beratnya perjuanganmu untuk membalas budi ibumu, itu tidak sebanding dengan 1 kali tarikan nafasnya yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Lihatlah begitu besarnya budi ibu hingga dikatakan kita tak akan pernah bisa membalas budinya. Begitu besarnya jasa ibu hingga kita kerap melupakan peranan ayah. Padahal peranan ayah juga tak kalah hebatnya dengan ibu. Daripada seorang ayahlah kita mendapatkan kekuatan. Fatherhood.org memberikan laporan tentang kesan tragis keluarga yang tidak memiliki ayah. Mereka mengatakan beberapa statistik mengejutkan seperti fakta bahawa anak-anak tanpa kehadiran sosok ayah yang kuat adalah lebih cenderung melakukan kejahatan, mungkin akan tidak memasuki pengajian di sekolah, mungkin cenderung memiliki masalah perilaku ataupun lebih cenderung menyalahgunakan narkoba dan alkohol. Jika ibu menawarkan kelembutan, manakala yang bisa diberikan ayah adalah kekuatan. Jika ibu mengajari kita empati, ayah mengajarkan ambisi. Setiap yin memerlukan yang. Kita memerlukan kelembutan dan kekuatan. Kita memerlukan empati dan ambisi. Hadirin yang dihormati, dalam banyak-banyak hadiah yang diterima oleh sang anak di dunia, tangan seorang ayah adalah hadiah yang terbesar. Ketika ayah memegang tangan kita sementara ibu beristirahat setelah menyusui kita, itu adalah momen yang amat tidak ternilai. Saat kita tumbuh,
tangan ayahlah yang pertama menggenggam erat anaknya, menyeberang jalan untuk pertama kalinya, berjalan ke kelas pertama kita, mengarungi samudera kehidupan pertama, seolah tangan ayah hendak mengatakan bahawa kita tidak pernah sendirian. Lantaran itu, ketika kita beranjak dewasa, tangan ayah bergerak mundur ke belakang. Ia tidak lagi menggandang beriringan, tapi mendorong dengan lembut, mendesak kita untuk merayap maju menuju impian, untuk meraih emas, untuk tidak pernah larut dalam kekecewaan saat menerima kegagalan. Hadirin yang dikasihi sekalian, waktu terus berlalu, tapi tangan ayah tetap menari dalam ruang waktu kehidupan kita. Tegas, kuat, tapi lembut, melambaikan tangan saat kita menghadapi tantangan hidup, bertepuk tangan saat kita berhasil menggapai tonggak pencapaian. Ibu yang melahirkan kita dan ayah yang membentuk serta mewarnai warna bagaimana karakter kepribadian kita saat tumbuh dewasa. Ibu yang mendidik kita, namun kekuatan dan ketegasan ayah yang membuat pendidikan di rumah itu bisa berjalan dengan baik. Diibaratkan ayah adalah sebagai ketua sekolah dan ibu adalah gurunya. Ayah yang baik seharusnya tidak kita tempatkan di posisi kedua. Mereka layak mendapat ruang ekstra di puncak medali emas yang sama pentingnya dengan milik ibu. Maka ingatlah, jika syurga di bawah telapak kaki ibu, namun kunci syurganya ada pada seorang ayah, di samping juga kunci kekuatan untuk membawa kita meraih cita-cita dunia selamanya. Hadirin yang dimuliakan, natijahnya suka untuk saya menyeru kepada semua agar berbaktilah kepada kedua ibu bapa jika kita ingin menempah tiket ke syurga yang paling tertinggi. Buat mereka yang masih mempunyai ibu dan ayah, sama-samalah kita menghargai keduanya selagi mereka masih menghembuskan nafas. Kerana tanpa mereka, tidak mampu kita berdiri megah dan berjaya seperti hari ini. Sekian saja pidato saya pada hari ini. Izinkan saya mengundurkan diri dengan meninggalkan sebuah pantun 4 kerat. Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ibumu hanya orang bodoh yang tinggal di desa. Namun Allah mengatakan, rendahkan dirimu di hadapan ibumu. Ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Dia sakit, kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan, tidak, aku tidak sakit, padahal dia sakit. Ibu kita lapar, kita bertanya, ibu lapar? Ibu mengatakan, tidak, aku sakit, makanlah. Anda tahu jamaah sekalian, dia lapar, tapi dia berdusta. Dia mengatakan, saya kenyang, hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya, tapi dia selalu berdusta. Tidak terjadi. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.
me.